Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bongkar cara beternak domba, sapi, kambing tanpa ribet, ya, tanpa ngarit. Tetapi kita siapkan pakan-pakan jadi, tinggal memberi pakan. Satu orang bisa mengurus domba 100 sampai 200 ekor, bayangkan. Solusi pakan ternak domba, kambing dan sapi berkualitas dengan harga ekonomis, pilihlah produk Superfeed. Kandungan nutrisinya lengkap, hasil panen maksimal. Superfeed, cocok untuk breeding dan fattening. Hubungi segera admin kami. Assalamualaikum Mas Sukma. Waalaikumsalam. Sukma Ginanjar. Apa kabar? Sehat Pak Bang? Ya. Ketemu lagi kita. Luar biasa. Pecah telur. Pecah telur ini pemasarannya. Sekarang perkembangannya, ekspansinya luar biasa. Pasarnya, kirim-kirim produknya kemana saja? Alhamdulillah dari pertemuan sebelumnya sampai ke hari ini sudah banyak perubahan tentu dari sisi pemasaran. Sekarang kita sudah menjangkau Jawa paling timur, kemudian dan Jawa paling barat. Oh, luar biasa ini. Jadi di luar Jawa Tengah ya. Iya, iya. Jadi untuk peternakan sapi perah terbesar itu kita kirim ke Jawa Barat, ke Lembang. Kemudian untuk domba kambing itu kirim ke Malang. Jadi Gitu itu ya. konsumen yang secara kuantiti Gitu ya. kontinu dan jumlahnya Gitu. alhamdulillah. Mas, kita ulang lagi ya untuk teman-teman yang baru tahu ini produk apa yang ada di pabrik ini. Pabriknya di mana ini, Mas? Oke, jadi kami itu PT Agrofit Multi Perkasa. Kami memproduksi dua jenis bahan pakan. Yang pertama silase fermentasi ya. Yang kedua adalah konsentrat. Nah, untuk silase fermentasi ini yang bisa teman-teman lihat ini yang warna hijau. Terus ini. yang konsentratnya mana? Yang konsentrat itu Ayo seperti kita shot yang konsentrat dulu. Ini untuk ini konsentratnya. contoh untuk konsentrat. Ada konsentrat untuk pakan apa saja? Nah, ini kita ada yang warna merah. Ini konsentrat penggemukan. Ini SF8. Untuk kambing, domba, sapi. Kambing, domba, sapi. Semuanya bisa. Semuanya bisa. Itu seperti yang putih itu gambar kambing, yang Betul, ini gambar sapi. Ini untuk penggemukan, terus kodenya berapa, Mas? SFF8. SF8. Ini pabrik buatan sendiri. Buatan sendiri. Pabriknya ada di Pabriknya ada di Jalan Raya Keranggan, Surat, Kecamatan Keranggan, di Kabupaten Temanggung. Yang utama pabrik yang terbesarnya. Pabrik utama kita di Cibung Bulang, di Ciampea, Bogor. Bogor ya, ada dua ya, Bogor sama ini Ya. di sini. Biar memudahkan pemasaran. Betul, akses. Untuk wilayah Jawa Barat dan Sumatera itu kita servis dari Bogor. Untuk Jawa Tengah dan Jawa Timur kita servis dari Jawa Tengah. Apa yang membedakan produk Anda ini dengan produk punya orang lain? Nah, tentu Atau terutama produk-produk bikinan sendiri, teman-teman peternak kan bikin konsentrat sendiri. betul. Nah, kan ini pabrikan. Tentunya sudah terukur ini. Apa kira-kira? Tentu yang jelas kita pabrikan dengan skala UMKM ya, karena beda nanti ada industri, skalanya berbeda lah. Nah, kita ini salah satu UMKM yang sudah terdaftar ya secara regulasi di Kementan dari Resmi berarti? ya Ini untuk keterangannya seperti ini nih, ya. nggak kelihatan nih. Nah, Ini untuk pakan NPP. ya, NPP ini ya, Mas ya? ya Izinnya ya? ya Berarti sudah mendapatkan izin dari Kementan. sudah. Jangan khawatir berarti. Pabrik utama kita juga sudah mendapatkan CPPB. Berarti apa Jadi namanya? sudah lengkap Kendali mutu ya? Ya, serta Ya. sertifikasi secara perizinan atau untuk skema produksi ini sudah lengkap. Itu dari segi apa perizinannya? Ya. Dari segi produknya? Nah, untuk perbedaan jelas ya apabila kita dibandingkan dengan produksi rumahan, tentu pakan yang kita produksi sudah memenuhi standar SNI-nya, jelas itu yang pertama. Nah, untuk rumahan sendiri kan kita belum tahu secara komposisi dan lain-lain mengikuti itu atau tidak. Hanya saja biasanya peternak yang penting cocok, ternaknya mau, terlihat gemuk. Nah, komponen
ibaratnya ya hanya tahu dalam misalkan tataran secara visual saja itu sudah digunakan, sudah dianggap bagus. Nah, tapi kalau skala kita misalkan pabrikan itu semuanya tadi ya punya standar yang jelas, kemudian kita juga diuji secara laboratorium secara berkala. Baik yang disampling di pabrik maupun disampling di peternak. Nanti itu hasilnya dicocokkan. Nah, artinya pengawasan kita itu bukan hanya di pabrik, QC pabrik, tapi QC di lapangan juga. Sehingga apapun yang kita buat itu insya Allah sudah terstandarisasi dengan baik. Mutu terkendali. Betul. Sampai lupa. Ini tadi kan untuk penggemukan. Ya. Kemudian yang untuk yang bukan penggemukan, Nah, ini kodenya berapa? untuk ternak perah kita punya kode di Ini deketin aja. SFF9. Ini nih. Oh, yang biru. Ya, yang biru. Jadi warna tulisannya biru. SF F9. 9 untuk ternak perah. untuk Kambing ternak, perah, perah, sapi perah, laktasi gitu ya. Betul. Untuk Pun- domba meteng. Ya, pun Ya, sapi di beberapa tempat digunakan sebagai untuk breeding juga. Oh, gitu. Jadi pada saat fase hamil kebuntingan tua sampai dia melahirkan, banyak yang menggunakan ini karena dirasa membantu dalam apa ya, ketersediaan susu sehingga cempe yang dihasilkan bisa lebih optimal. Aturan pakainya kira-kira ada nggak? Biasanya dikasih aturan pakai di kemasannya itu. Nah, kalau untuk aturan pakai sendiri, kalau mengikuti apa namanya kebutuhan ternak itu sendiri berdasarkan literasi, itu tentu mengacu pada pemberian di 3-4% untuk Berat badan. ya dari berat badan untuk ternak produksi ya, artinya penggemukan kah atau pemerahan laktasi gitu. Nah, kemudian untuk breeding tentu lebih di bawah daripada 4% ya, bisa 2% gitu ya. Gitu. 1-2% itu tergantung dengan kondisi ternak dan lain-lain. Namun di peternak rakyat tentu beragam pola pemberian. Nah, itu balik lagi terhadap nilai ekonomis yang dimiliki oleh peternak sendiri. Biasanya campur dengan Betul, ada yang dicampur, ada yang single, tapi ada juga yang ditambahkan yang lainnya lagi. Oke. Tadi ini untuk laktasi, untuk buntingan, untuk perah gitu ya. Sapi bisa, domba kambing bisa. Betul. Ada lagi produk selain ini? Ada cuma dua macam. Di Temanggung ini kita memproduksi dua macam yang ini. konsentrate ini ya. Betul. Coba kita pengen tahu dapurnya sebentar. Nah, bisa dijelaskan itu mesinnya apa, untuk apa itu? Untuk Oke, ini adalah mesin produksi konsentrat kita. begitu. Di mic ya situ ya. Di mic. Iya, di mix di sana. Ini satu line. Jadi satu line ini dia tidak terputus dari mulai masuk sampai keluar itu dalam satu tahapan. Gitu Jadi ya. tidak ada terpisah menggiling sebelah sini, menghaluskan sebelah sini, tidak. Jadi kasar, halus semua masuk, nanti diproses masing-masing part yang tersedia, lalu masuk ke ruang mixing, di situ diaduk sama komponen bahan baku, lalu dia Kemas. keluar. Sebelum dikemas dia masuk dulu ke ini yang gede ini. Silo, ya silo mini. Silo, apa silo itu? Silo itu penampungan bahan. Nah, ini kita gunakan untuk menampung bahan jadi. Nah, biasanya ini nanti bisa tersambung kalau nanti insya Allah ke depan ada lagi mesin pelet. Nah, Tambah itu lagi. bisa langsung Untuk masuk pelet. ke mesin pelet. Nah, tapi untuk sekarang kita langsung ke packaging. Nah, packagingnya gimana? Pakai double Ya, kita layer. double layer. Karung di luar, kemudian ada inner di dalam. Oke. plastik inner. Ya, sekilas saja ini produknya. Kalau di Bogor lebih besar lagi ya. Ya, Oke. Ini lagi, ini teman-teman lagi ada loading ini. Kita pembeli dari mana? Dari mana, Mas? ini dari Jogja, Pak. Pembelinya? Oh, jauh ya. Pakai motor ini. Dari Jogja. Iya. Saking Mungkin senangnya pakai gitu Superfit. ya. Mungkin nanti dalam jumlah banyak bisa pakai ankle gitu. Kita ya. kirim, Pak. Kita kirim. Oke. Mas, tadi kan belum dijelaskan. Ketika kita punya domba atau kambing penggemukan, ini kan pakan ternak untuk penggemukan, Ya. untuk penggemukan. Ya. Kalau menggunakan pakan ini tentunya dicampur dengan hijauan, umumnya begitu kan. Dengan tidak menggunakan pakan ini, sudah pernah pakai lab belum? Sudah pernah pakai uji coba belum? Compare gitu. Sudah ya? Sudah. Nah, Nah, pertambahan bobotnya berapa? oke, jadi gini, Pak. Kalau penggemukan ya. Jadi kita ini punya
combo super Pak. Ya tadi Superfit dengan EDAPRO ini Pak. Begitu nanti dibahas Nah, produknya. Betul. Eh. Nah nanti saya coba bahas satu-satu Pak. Jadi tanpa EDAPRO ataupun apa namanya Tanpa pakan ini ya, tanpa pakan dari itu kita. tentu di beberapa peternak yang berjalan dia cukup baik. Nah, gitu. Artinya berjalan dengan baik, pertumbuhan bobot badannya juga normal gitu ya, sesuai. Nah, untuk mengukur bobot badan atau penambahan PBBH di ternak di kita ini kan sedikit sedikit tricky Pak, karena genetiknya berbeda, lingkungannya berbeda. Karena di satu tempat, di tempat lain akan berbeda hasilnya, walaupun jenis ternaknya sama. Tapi umumnya pada bulan kedua penggemukan untuk domba itu biasanya terjadi kenaikan yang eksponensial. Begitu. Nah, jadi setelahnya ya itu mengikuti pola kurva pertumbuhannya. Nah, hanya saja memang tadi untuk mengukur pertumbuhan optimal atau tidak itu kembali lagi ke nilai ekonomis yang peternak itu bisa berikan terhadap ternaknya. Sehingga pemberian Superfit ini apakah mendorong dengan optimal atau dengan biasa saja atau dengan cukup, nah itu tergantung dari tadi sisi nilai ekonomis yang diberikan oleh peternak, meraciknya seperti apa, nah, sehingga dia nanti ketemu nilai optimal yang dirasa oleh peternak itu di mana. Sejauh ini gimana? Sejauh ini alhamdulillah peternak kita yang berjalan baik di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur maupun Sumatera. Permintaan terhadap Superfit F8 ini terus meningkat. Artinya ya produk kita terpercaya dan terasa manfaat. Oke, berarti ini bisa dikombinasikan dengan itu. Coba kita bahas yang ini. Siap. Sekarang kita bahas ya. Ini adalah EDAPRO. EDAPRO ini adalah pakan silase fermentasi ya. Jadi kalau silase aja kan itu hijauan saja, tanpa proses apapun. Nah, karena ini kita ada tambahan bahan lainnya sehingga kita difermentasi seperti ini. Betul, kita kategorikan pakan fermentasi. Isinya apa saja ini? Nah, ini tuh namanya EDAPRO, Pak. Isi dari EDAPRO ini itu kan kedelai. Betul, mengacu pada bahan baku utamanya, yaitu kedelai edamame. Penonton ingin bukti, sekarang dibuktikan apa betul. Jangan ini cuma rumput biasa dibungkus seperti ini. Kita buktikan teman-teman, apa betul ini isi kedelai. Kedelai itu nilai proteinnya tinggi, baik untuk domba laktasi, domba perah, sapi perah, domba perah. Oke, ini bahannya. Ya, bahan baku kita, Pak. Ini kedelai ini masih banyak bijinya ini, Mas. Ya, jadi kedelai kita ini sumber bahan baku kita ini berasal dari pabrik ekspor, Pak. Gitu ya. Ya. Pabrik ekspor edamame yang itu menghasilkan ada beberapa jenis limbah yang bisa kita manfaatkan untuk pakan ternak ini. Yang pertama adalah limbah kulit, itu yang utama. Jadi hasil yang diekspor itu adalah bijinya. Nah, kulitnya itu yang kita gunakan. Yang kedua adalah hasil sortasi panenan di lahan yang tidak memenuhi kualitas untuk ekspor. Nah, kemudian kan grade berikutnya disortir lagi. Nah, baru masuk ke kita. Tapi ini bagus loh, masih banyak biji-biji. Iya, kadang di beberapa momen ada yang sortasi itu memang coba dikupas, Mas. Tidak hanya kulit aja ini ternyata. Iya, ada. Nah, ini yang ada komponen biji. Ini hasil sortasi di lahan yang tidak masuk ke pengiriman ekspor. Mantap. Oke, ini kalau boleh tahu nilai kandungan proteinnya berapa ya? Kalau untuk bahan segarnya itu kurang lebih 30-an%, Pak. Ya. Bagus ya, tinggi, masuk ya, tinggi sekali. Nah, ketika kita olah jadi EDAPRO, hasil uji lab pengambilan sampling dari Dinprof Jawa Tengah, Dinprof Jawa Barat, kemudian uji lab kita sendiri muncul di angka range 15-16%. Nah, selain kedelai, apalagi yang sebelah sini? Sepertinya ini tumbuhan sayur mayur ini. Ini adalah okra, Pak. Okra untuk sayur ini ya? Iya, ini dikirim juga ekspor ke Jepang, Pak. Di sana ini seperti lalapan kalau di kita, Pak. Iya. Nah, dimakan kering. Nah, yang unik dari okra ini dia memiliki prebiotik, Pak. Yang ini akan menjadi makanan probiotik
Begitu. pada adonan Edapro yang kita buat. Begitu. Ada enzim-enzimnya katanya begitu. Iya, Ada sehingga dia bertemu Pak bakteri dan makanannya dan hasilnya lebih optimal. Begitu. Makanya kenapa walaupun makan okra atau Edapro kita banyak itu jarang sekali terjadi kasus mencret. Begitu. Karena ada ini Iya Pak, kontrol ada seperti buffernya ini. Jadi 2 ini yang utama. Betul. Tambah yang lain-lain. Ada, yang Terus lainnya terus dibungkus di baler seperti itu. betul dengan menggunakan Ini mesin mesinnya baler. seperti ini. Nah, itu kira-kira aman nggak bungkus seperti ini? Dikerikiti tikus kayak. Nah, memang kendala utamanya adalah tikus, Pak. Tapi insya Allah sejauh ini selama pest control manajemennya dilakukan, Di kandang ya. ya di kandang. Nah, biasanya kalau peternak-peternak itu sudah punya tong, Pak. Oh gini, Nah, dimasukkan di sini. jadi kita arahkan ketika sudah dibuka, kemudian langsung dimasukkan ke dalam tong apabila tidak habis pada hari pemberian yang sama. Itu disimpan berapa lama, Pak Kuat? Kalau dalam kondisi packaging Tutup, ya, plastik ini, sempurna. ini 6 bulan masih oke, 6 Pak, selama bulan. tidak ada kebocoran. Apalagi disimpan di Apalagi di tong di drum. kondisi padat. Tapi kalau kondisi dia ada ada berongga, udara, nggak boleh ya? ada berongga, Nggak sebaiknya secepatnya dihabiskan. Dihabiskan dia makan. Betul. Ini bobotnya berapa? Nah, bobot range Edapro ini ada di kisaran 50 sampai 70 kilo. 70. Cukup untuk berapa ekor domba? Ya tadi tergantung kalau pemberian 1 kilo berarti ya. Rata-rata lah 1 Ya, kilo. pemberian 1 sampai 60 kilo. 50 Ya. ekor lah. Bisa. Oh gitu ya. Harganya berapa ini? Nah, harganya Per kilo untuk- apa per anu? per kilo, Pak. Berapa per kilo? Untuk mencakup semua wilayah Jawa itu di 2.500, Pak. Oh di Pulau Jawa Ya, 2000. 500 dengan 500. kuantiti 1 ton ya. Oh, Jadi maksudnya ke Jawa Timur. Dari pengambilan minimal 1 ton. Untuk di Jawa Tengah suka-suka. Ambil Ya. sendiri juga boleh. Boleh ambil. Kalau Nah, pengen lebih murah datang ke sini. Ongkirnya gimana? Apa? Ongkir. Ongkir nanti mengikuti ekspedisi, Pak. Oh, Maksudnya gitu. untuk beberapa wilayah 2.500 itu sudah free ongkir, Pak. Oh gitu. Nanti telepon-telepon aja lah. Betul. Oke. Terus harganya yang konsentrat. Ya. Harga HET kita di penggemukan itu ada 160.000 Yang untuk pengemukan. penggemukan. Nah, untuk Sebentar Mas, 160.000 itu per per sak. per sak. Satu sak isinya Satu sak isinya 40 kilo. 40 kilo. Yang penggemukan harganya 160.000. 160.000. Terus yang untuk laktasi, untuk perah, Untuk perah itu di 170.000. Selisih 10.000. 10.000 aja. Betul. Itu belum termasuk ongkir. Sudah. Ya, itu sudah termasuk ongkir dengan kuantiti 2 ton. Kuantiti 2 ton pengambilan, sekali pengambilan. Pengambilan lebih banyak juga akan dipertimbangkan. Siap. Ya. Menyesuaikan. Informasi yang sangat menarik teman-teman. Kalau kurang jelas nanti bisa hubungi nomor admin, nomor teleponnya di bagian video ini. Tanya-tanya silakan. Mas Sukma, terima kasih, menarik sekali pembicaraan kita di siang dan pagi hari ini. Semoga teman-teman akan sangat merasakan kemanfaatan produk ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.